Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat vlog bersama teman-teman saya, yaitu Aska Zindarte, Muhammad Rizky, dan saya sendiri Muhammad Reza Putra. Vlog kali ini bertema tentang akhlak terhadap Allah dan Rasul. Sebelum masuk lebih dalam, apa yang kalian ketahui tentang arti akhlak itu sendiri? Kalau menurut saya sendiri, arti akhlak adalah bentuk perilaku manusia secara umum. Secara etimologi atau dalam bahasa Arab, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yaitu perilaku. Dengan ini adalah atau perilaku itu bisa baik dan buruk. Kita bisa menyebut akhlak hasanah bagi akhlak yang baik. Kita juga bisa menyebut akhlak syai'ah atau bisa disebut perilaku yang buruk. Ada juga arti lain dari akhlak itu sendiri yang saya sebutkan tadi di atas. Contohnya menurut Imam Al-Ghazali yang artinya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Nah, sekian pengertian akhlak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya teman saya akan membahas lebih lanjut tentang akhlak terhadap Allah dan Rasul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Zindarte akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putra, yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak sebagaimana telah disebut di atas. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7 sebagai berikut. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati. Di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain-lain. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, supaya kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berpikir. Yang keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak cucu Adam. Kami angkat mereka dari daratan dan lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya yang berjudul Membina Moral dan Akhlak, bahwa akhlak-akhlak terhadap Allah itu diantara lain: A. Cinta dan ikhlas kepada Allah. B. Berbaik sangka kepada Allah. C. Rela terhadap qadar dan qadha. D. Bersyukur atas nikmat Allah. E. Bertawakal atau berserah diri kepada Allah. F. Senantiasa mengingat Allah. G. Memikirkan keindahan ciptaan Allah. Dan H. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa akhlak terhadap Allah, manusia seharusnya selalu mengabdikan dirinya hanya kepadanya.
dengan penuh keikhlasan dan bersyukur kepadanya, sehingga ibadah yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keridhoannya. Dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, terutama melaksanakan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, zakat, puasa, haji, haruslah menjaga kebersihan badan dan pakaian, lahir dan batin dengan penuh keikhlasan. Tentu yang tersebut bersumber kepada Al-Quran yang harus dipelajari dan dipelihara kemurniannya dan pelestariannya oleh umat Islam. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, akhlak terhadap Rasul akan disampaikan oleh Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.